Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitri dari NIM akhir 229. Di sini saya sebagai pembawa berita. Salam kenal. Saya Irma Rahmawati dengan NIM 250200778. Perkenalkan, nama saya Fajar Bernasuloh Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2025E dengan NIM 25020074092. Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya Ibu Irma. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang menyimak berita karena kalian sudah memasuki kelas 12 SMA. Kegiatan menyimak berita merupakan hal yang pasti tidak asing dengan kalian. Nah, menyimak berita tentu adalah hal yang sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti melencengnya informasi, penyebaran hoax, ataupun tentang misinformasi karena kita tidak terampil dalam menyimak berita dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak berita. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang mengetahui tentang definisi berita? Berita adalah sebuah laporan tentang peristiwa yang sedang atau baru saja terjadi dan disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti televisi, radio, koran, ataupun internet. Berita tentunya harus faktual, aktual, dan dapat dipercaya. Dalam penulisannya, berita yang baik itu adalah berita yang memuat unsur 5W dan 1H, yaitu apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan peristiwa terjadi, di mana lokasinya, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana kronologi berita tersebut terjadi. Dan ciri utama berita yang baik yaitu aktual, faktual, lengkap, dan menggunakan bahasa yang mudah. Struktur berita terdiri dari judul yang menarik, lead atau teras berita yang memuat informasi penting, serta isi berita yang menjelaskan tentang detailnya peristiwa. Jenis berita juga pastinya beragam, seperti break news yang menyampaikan fakta secara langsung, future yang lebih bercerita dan menyentuh sisi human interest, serta berita opini seperti editorial yang berisi pendapat penulis ataupun redaksi. Tentunya berita sangat berkaitan dengan keterampilan menyimak karena menyimak berita berarti menangkap adanya informasi penting secara akurat dan cepat. Saat menyimak, siswa perlu fokus pada inti peristiwa, mengenali unsur 5W dan 1H, serta membedakan fakta dan opini. Keterampilan menyimak juga melatih para siswa untuk memahami struktur berita, menilai kelengkapan informasi, dan menyimpulkan amanat atau pesan dari berita tersebut. Dengan demikian, memahami konsep berita sekaligus melatih kemampuan menyimak akan membantu para siswa untuk menjadi pembaca dan pendengar yang kritis, serta tidak mudah menerima informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ingat, dalam menyimak berita, kalian harus menangkap informasi inti, yaitu apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana kejadiannya. Setelah ini Ibu akan kasih video. Setelah kalian menonton, kalian langsung menjawab 3 pertanyaan yang Ibu berikan. Siap ya?
Nah, Ibu akan kasih soalnya ya. Tuliskan pokok penting dari berita tentang peristiwa terkini darurat banjir Sumut, Sumbar, dan Aceh pada tanggal 29 November tahun 2025, minimal 5 poin. Nah, soal yang pertama yaitu apa penyebab utama banjir menurut berita dan apa peran pembalakan hutan memperparah banjir Sumatera 2025. Yang kedua, bagaimana respon pemerintah terhadap temuan kayu gelondongan dan dugaan pembalakan. Soal yang ketiga, menurut Anda apa dampak dan solusi dari kerusakan hutan terhadap masyarakat sekitar berdasarkan informasi dari tayangan berita. Nah, setelah ini Ibu akan kasih video pemaparan berita yang akan menjawab soal yang sudah Ibu berikan. Selamat menyimak ya anak-anak. Pada 28 November 2025, sejumlah wilayah Pulau Sumatera khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang dan longsor setelah hujan dataran tinggi dengan sumber tinggi mengguyur kawasan tersebut. Selama beberapa hari berturut-turut, wilayah yang terdampak umumnya berada di sekitar daerah aliran sungai dan kawasan perbukitan. Bencana ini terjadi secara cepat. Debit sungai meningkat drastis, membawa material lumpur, batu, dan kayu, lalu menerjang pemukiman warga. Akibatnya, akses jalan nasional dan antar kabupaten terputus, sejumlah jembatan besar atau hancur, serta ribuan rumah warga terdampak. Aktivitas masyarakat lumpuh, sementara listrik dan jaringan komunikasi di beberapa wilayah mengalami gangguan. Peristiwa ini menyita perhatian publik karena dampaknya yang luas dan terjadi hampir bersamaan di beberapa provinsi. Oleh sebab itu, banjir bandang dan longsor ini tidak hanya dipahami sebagai bencana alam semata, tetapi juga memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai faktor-faktor yang berkala skala besar. Bencana ini bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan perdebatan besar mengenai penyebab sesungguhnya. Apakah murni karena hujan ekstrim, ataukah ada faktor lain yang selama ini kita abaikan? 2 hari setelah banjir, publik dikejutkan oleh temuan untuk mengangkat kayu gelondongan yang masih beroperasi di wilayah terdampak. Kayu-kayu besar yang hanyut bersama arus banjir juga ditemukan memiliki bekas potongan gergaji mesin. Hal inilah yang memicu kecurigaan kuat bahwasannya pembekalan hutan baik legal maupun ilegal turut berpengaruh dalam skala bencana. Di Senayan, para anggota DPR menunjukkan kemarahan. Menteri Kehutanan dipertanyakan tidak jengkel, bahkan didesak mundur. Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin 8 perusahaan, sementara kelompok advokasi lingkungan menyatakan bahwa akar masalahnya jauh lebih luas. Deforestasi sistematik yang dilegalkan oleh berbagai regulasi. Sekian pemaparan berita dari saya kembalikan dan saya ucapkan terima kasih. Bencana banjir bandang dan longsor masih berdampak ke masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga, Sumatera Utara. Hingga Jumat 28 November 2025 dilaporkan 43 orang meninggal dan 88 orang hilang. Dampak bencana diperkirakan jauh lebih besar dari yang dilaporkan, mengingat banyak daerah masih terisolasi. Selain itu tidak ada sinyal seluler dan jaringan listrik terputus. Pantauan Kompas jalur utama menuju kawasan pesisir barat Sumut itu masih lumpuh total pada Kamis 27 November 2025. Kompas mencoba masuk ke kawasan bencana Tapanuli melalui jalur utama, yakni Jalan Tarutung Sibolga. Namun jalur tersebut tidak bisa ditembus dan lumpuh total. Ratusan angkutan logistik juga tertahan di jalur tersebut. Para sopir memarkir truk menunggu jalur tersebut terbuka. Mereka sudah 3 hari menunggu sejak jalur tersebut terputus. Di situ sejumlah perkampungan juga rusak berat. Beberapa rumah hanyut diterjang material longsor. Memanen ubi ini Pak ya? Untuk teman-teman Untung ditanam ini pas keadaan kayak gini. Alhamdulillah syukurlah. Puji Tuhan masih bisa kita masak ini buat di posko makan ya. Kepala Desa Dolok Nauli Jonas Aritonang mengatakan banjir bandang dan longsor susulan masih terus terjadi sehingga menyebabkan beberapa desa terisolasi. Hujan deras terus sampai hari Selasa. Longsornya itu malam Selasa. Jadi saya himbau kepada warga untuk tidak di rumah. Mengungsilah dulu. Sampai jam 1 saya telepon malam
Jam 1 paginya saya telepon, jaringan tidak ada. Jadi paginya itu langsung saya menuju ke sini. Sudah saya lihat semua sudah terdampak banjir semua, dengan kita bilanglah udah banjir bandang. Jadi saya instruksikan ke seluruh warga untuk dibuat dapur sementara. Jadi dapur sudah terlaksana, beras pun yang ada di warga-warga, tapi biar nanti desa yang membayar. Sementara itu, Sekretaris BPBD Pemprov Sumut Herianto mengatakan penanggulangan bencana menghadapi kesulitan karena terputusnya komunikasi dan akses jalan. Dalam 3 hari terakhir, komunikasi ke daerah tersebut lumpuh. Akibatnya pendataan dampak bencana juga masih sulit dilakukan. Data korban bencana juga masih berbeda-beda lantaran beberapa daerah belum bisa diakses. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan penambahan korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa 5 jasad ditemukan dalam operasi pencarian terbaru. Dengan temuan ini, total korban meninggal dunia per Jumat 12 Desember 2025 naik menjadi 995 orang dari sebelumnya 990 orang. Abdul Muhari mengatakan jumlah ini masih dapat berubah karena sejumlah kabupaten sedang melakukan verifikasi ulang terhadap data jasad yang sebelumnya dilaporkan sebagai korban bencana. Hasil verifikasi menunjukkan adanya jasad yang ternyata meninggal sebelum terjadi banjir dan longsor. BNPB juga mencatat 226 orang masih hilang dan 884.889 orang masih mengungsi tanpa ada penambahan data. Untuk penanganan bencana, BNPB memaparkan update penyaluran bantuan di 3 provinsi terdampak. Di Aceh, distribusi bantuan dilakukan melalui 8 sorti penerbangan menuju titik-titik pengungsian. BNPB juga menyiapkan 20 ton beras bulog di Bandara Rembele untuk disalurkan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah. Distribusi via darat menggunakan truk terus berjalan ke sejumlah wilayah termasuk Nagan Raya, Aceh Selatan, Pidijaya, dan Biren. Di Aceh Tamiang, BNPB telah menyalurkan 30 tenda peleton dan 984 tenda keluarga. 8 tenda peleton telah tergelar di 8 kecamatan dan 644 tenda keluarga telah terpasang di 12 kecamatan. Kedepannya, seluruh tenda pengungsian akan dilengkapi dengan dapur umum portable. Di Sumatera Barat, BNPB juga mengoperasikan 5 sorti penerbangan menuju Kabupaten Agam dan 1 sorti ke Pasaman Barat untuk mempercepat penanganan. Selanjutnya kita masuk ke poin aspek penilaian keterampilan menyimak berita. Pertama ada aspek kebahasaan. Aspek ini menilai kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan kembali isi berita dengan bahasa yang baik, benar, dan efektif. Seperti nada atau irama yang sesuai dengan intonasi saat berbicara, tidak monoton tetapi juga tidak berlebihan. Alur suara stabil dan mudah diikuti, menunjukkan keseriusan sesuai konteks bencana. Lalu diksi. Pilihan kata menggunakan kata baku dan tepat, tidak mengulang-ulang kata yang sama, menghindari kata ambigu, dan pilihan kata sesuai konteks jurnalistik. Selanjutnya, struktur kalimat. Kalimat tersusun runtut dan logis, menggunakan pola penyampaian yang mudah dipahami, tidak bertele-tele, kalimat efektif, jelas padat, langsung pada inti. Yang kedua yaitu aspek non-kebahasaan. Aspek ini menilai sikap, pemahaman, dan kualitas penyampaian mahasiswa ketika menjelaskan hasil simakan, seperti penguasaan topik, yaitu memahami inti berita secara menyeluruh, mampu menjelaskan sebab akibat, mampu mengaitkan fakta dalam video dengan analisis pribadi, tidak terpaku pada teks tetapi menunjukkan pemahaman. Selanjutnya keberanian, yaitu berani tampil dan berbicara jelas, tidak ragu saat menyampaikan pendapat, mampu mempertahankan pendapat bila ditanya dan tidak terlihat canggung atau takut. Selanjutnya penalaran, yaitu menyampaikan argumen dengan logis dan masuk akal, tanggapan sesuai fakta bukan asumsi kosong, menunjukkan kemampuan berpikir kritis terutama terkait isu pembalakan, mampu menjawab pertanyaan lanjutan secara konsisten. Selanjutnya gerak atau mimik, yaitu gestur tangan yang tidak kaku, ekspresi wajah sesuai konteks seperti ketika
empatis, atau serius. Lalu kontak mata jelas, tidak menunduk, dan bahasa tubuh mendukung penyampaian, bukan mengganggu apa yang disampaikan. Melalui tugas ini, peserta didik diarahkan untuk menyimak secara kritis, menganalisis penyebab, serta menyampaikan kembali informasi dengan betul. Penilaian mencakup aspek kebahasaan nada, diksi, dan struktur kalimat, serta aspek non-kebahasaan seperti penguasaan topik, pengertian, kesalahan, dan Harapannya, keterampilan menyimak peserta didik semakin terasa dan kesadaran terhadap isu lingkungan dapat meningkat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.